Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kolaka Timur. Saya Aprihan Rizal Sutrisno dari SMP Negeri 3 Tinondo. Saya Nafilatul Hikmah dari SMP Negeri 1 Tinondo. Saya Sri Wahyuni dari TK Negeri Lapabuka Lalolai. Hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual praktek coaching dengan 3 peran sebagai observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sini kita akan melakukan praktek coaching, di mana saya sebagai observer, Ibu Sri Wahyuni sebagai coach, dan Ibu Nafila sebagai coachee. Sebelum kita melakukan praktek coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Sri Wahyuni, saya sebagai observer akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Iya, selamat siang Ibu Sri Wahyuni. Selamat siang Pak Apri. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Apri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ya, sebelum kita melakukan praktek coaching, sebelum Ibu melakukan praktek coaching, di sini saya akan mendiskusikan rubrik terlebih dahulu, hal-hal yang akan saya lihat atau saya nilai dalam percakapan praktek coaching yang akan Ibu lakukan, yaitu yang pertama kemitraan. Bagaimana Ibu menjalin hubungan percakapan dengan Ibu Nafila sebagai coaching-nya. Terus yang kedua ada proses kreatif. Bagaimana Ibu bisa menggali potensi-potensi yang ada dari coaching Ibu. Terus yang ketiga memaksimalkan potensi. Di mana Ibu bisa memaksimalkan potensi yang Ibu miliki untuk bisa membantu Ibu Nafila sebagai coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Terus sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Ibu, apa yang Ibu ingin kembangkan dari proses coaching ini? Baik, terima kasih Pak Apri. Yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini adalah itu ada 3 ya Pak Apri. Iya. Yang pertama itu kesadaran penuh atau presence. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Iya, jadi ada 3 ya yang ingin dikembangkan. Selanjutnya bagian mana yang secara spesifik ingin Ibu saya observasi? Baik, yang paling spesifik ya, yang ingin saya makan ya, Iya. itu ada 2. Yang pertama itu mendengarkan aktif, dan yang kedua yaitu tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Yang itu ya Pak. Iya, jadi Ibu ingin saya mengobservasi lebih spesifik terhadap bagaimana Ibu bisa mendengarkan aktif terhadap coaching Betul dan sekali. juga apa tadi? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya. Iya, sekarang saya ingin menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin disajikan itu apa? Tujuan pengembangan yang mau dikembangkan tuh apa indikatornya? Indikator yang saya inginkan tercapai itu Pak Apri, itu saya menginginkan coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Dan saya juga ingin coach saya itu mengetahui langkah atau cara-cara apa saja yang ia gunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Pak Apri. Oh iya, jadi dua indikator yang bisa kita lihat bahwa ketercapaian tujuan dari pengembangan yang ingin Ibu tingkatkan ya dalam proses coaching ini. Jadi itu sebelumnya yang akan kita lakukan. Selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada Ibu untuk melakukan coaching kepada coaching Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Apri ya, terima kasih. Izin saya akan melakukan coaching dulu sama coaching sama coach saya. Iya. Baik, assalamualaikum Bu Nafila. Waalaikumsalam Bu Sri. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Kita bagaimana? Alhamdulillah sehat. Tujuan pembicaraan kita hari ini apa ya Bu Nafila? Begini Bu, sebenarnya saya ingin cerita sedikit tentang saya tuh sebenarnya ada masalah di ekskul pramuka saya. Itu anak-anak kayaknya
kurang peminatnya dengan ekskul pramuka di sekolah? Kira-kira berapa persen murid yang berminat mengikuti ekskul pramuka di sekolah, Bu? Mungkin tidak cukup 50% ya, Bu? Kira-kira apa ya penyebabnya sampai nggak cukup 50%, Bu? Kalau saya lihat-lihat kayaknya mereka karena tidak tahu tentang kegiatan-kegiatan, ekskul pramuka kami di sekolah. Jadi kayaknya mereka kurang informasi lah, Bu, gitu. Oh iya, jadi mereka kurang informasi. Jadi kira-kira bagaimana ya supaya murid tak tahu tentang kegiatan apa saja yang ada di pramuka itu? Apa ya, Bu? Mungkin mungkin saya bisa sosialisasikan ya kegiatan-kegiatan kami di sekolah tentang pramuka. Oh, mungkin saya bisa pasang di mading sekolah, Bu, tentang foto-foto kegiatan kami. Ah, betul. Nah, atau ada cara lain yang bisa kita lakukan lagi selain dari tempel mading di sekolah tersebut, Bu? Hmm, oh iya, kayaknya bisa saya publikasikan di media sosial, Bu. Kan rata-rata anak-anak sekarang main medsos ya, Betul, ada Bu. di Facebook mungkin atau di TikTok ya, gitu. Iya, bagus sekali Bu rencananya kalau untuk dipasang di sosmed tersebut. Mengingat sosmed kan sekarang meluas Iya, jangkauannya Bu ya, iya. betul sekali Bu. Nah, kira-kira kapan akan dilakukan itu Bu? Kan ini kegiatan pramuka kami di sekolah setiap hari Rabu sore. Hmm? Jadi mungkin setelah kegiatan hari Rabu nanti pulangnya saya bisa langsung eksekusi, Bu, langsung posting. Ya, Bu Nafila mau langsung eksekusi ya. Iya. Nah, kira-kira siapa ya yang bisa bantu rencana Ibu selain kita? Oh, kan saya di sekolah itu yang membina berdua, Bu. Jadi Hmm? ada pembina putra juga. Jadi mungkin nanti saya bisa kerjasama dengan pembina putra dan anggota pengurus. Iya, ada dewan penggalang di sekolah. Jadi mungkin saya bisa berdayakan mereka. Nah, jadi terus bagaimana dengan tindak lanjut dari rencana ini Bu? Hmm, kalau mereka nanti kalau misalnya sudah dilaksanakan, selalu memposting di media sosial dan pasang di mading sekolah, mungkin saya harus akan terus pantau kegiatan itu apakah akan terus berjalan seperti yang seharusnya atau tidak. Jadi mungkin seperti itu, Bu. Jadi Bu Nafila tadi untuk menarik murid-muridnya di sekolah, Bu Nafila akan tentang kegiatan ekskul pramuka itu Bu Nafila akan membuat mading poster di mading itu. Terus Bu Nafila juga tadi akan melakukan memasang di media sosial ya, mengingat dua media sosial sekarang itu sangat berperan aktif ya. Iya, Terus lagi tadi Bu Nafila akan meminta bantuan dari rekan-rekan guru untuk iya, melakukan kegiatan ekskul pramuka tersebut. iya. Nah, jadi bagaimana nih perasaannya Bu Nafila setelah kita melakukan bincang-bincang hari ini? Alhamdulillah, Bu. Saya merasa terbuka pikiran. Alhamdulillah sudah merasa lega karena kemarin nih seminggu ini saya sudah selalu berpikir kok anak-anak jadi sedikit ya peminatnya begitu. Dan ternyata saya sudah tahu solusinya apa dan insya Allah saya akan laksanakan Bu seperti tadi itu. Jadi makasih sekali Bu karena sudah mengarahkan saya untuk berpikir apa sebenarnya solusi dari permasalahan saya. Baik, mudah-mudahan nanti kita ke depannya kita bisa berjumpa lagi ya Bu. Saya juga ingin mengetahui tentang rencana-rencana yang Ibu telah lakukan terhadap kegiatan ekskul di sekolah Ibu. Iya, Mudah-mudahan insya nanti Allah. kita ada waktu lagi ya Bu. Iya, insya Allah. Cukup sampai di sini ya Bu ya. Iya, Bincang-bincang kita hari ini, insya Allah next time kita bisa bincang-bincang lagi. iya. Baik, terima kasih Bu Nafila. Cukup sampai di sini dan alhamdulillah juga Bu Nafila sudah lega dan Bu Nafila juga sudah menemukan solusinya dalam menghadapi anak-anak di sekolah yang kurang peminatnya terhadap kegiatan ekskul pramuka di sekolah. Iya. Cukup ya sampai di sini ya Bu Nafila. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak juga Bu Oke. Sri. Oke, iya Ibu Sri Wahyuni, tadi saya sudah melihat proses coaching yang Ibu lakukan terhadap coaching Ibu. Sebelumnya saya akan menanyakan dulu apa yang Ibu rasa tadi Ibu sudah lakukan dalam proses coachingnya.
Baik, terima kasih, Pak Apri. Baik yang saya sudah lakukan tadi dalam coaching tersebut, alhamdulillah saya sudah melakukan coaching tersebut berdasarkan alur tirta, yang mana tadi ada tujuan, ada identifikasi, dan terus saya juga tadi membuat rencana aksi, dan terakhir tadi saya, tanggung jawab. Dan saya juga alhamdulillah sudah menggali potensi-potensi yang ada dalam diri coach saya. Iya, betul sekali ya. Tadi juga saya sudah melihat dan juga mencatat sedikit terkait apa yang Ibu lakukan dalam proses coaching. Memang saya sudah melihat alur tirtanya itu sudah dilakukan sebagaimana mestinya. Terus tadi Ibu juga sudah menunjukkan bagaimana Ibu mendengarkan coach, Ibu berbicara, terus menggali potensinya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali lebih dalam terhadap potensi dari coach Ibu. Iya, selanjutnya saya ingin menanyakan ini, Ibu, setelah proses coaching ini, kira-kira apa lagi kompetensi Ibu yang ingin Ibu kembangkan? Baik, terima kasih Pak Apri. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin mendalami lagi proses tirta ini agar ketika nanti saya melakukan coaching lagi dapat coaching saya berjalan lebih baik lagi dari hari ini. Baik, mungkin itu saja yang akan saya kembangkan ke depannya, Pak. Iya, baik, terima kasih ya, sangat bagus sekali Ibu. Semoga bisa menjadi pembelajaran Ibu terhadap coaching hari ini dan bisa terus mengembangkan diri ya. Kita semua terus mengembangkan diri terhadap bagaimana kita menjadi coaching yang baik. Itu saja untuk proses eh, praktik coaching hari ini oleh Ibu Sri Wahyuni sebagai coach dan Ibu Nafila sebagai coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Sri Wahyuni. Waalaikumsalam Pak Apri. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Apri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi kesini aman-aman saja, tidak ada kendala di jalan. Tadi sih sedikit ada hujan ya, tapi bukan menjadi kendala karena ini ada sesuatu yang ingin saya memang betul-betul ingin sampaikan kepada Apri, Pak Iya, Apri. iya. Jadi iya ya, walaupun ada sedikit kendala, tapi karena kita ada agenda ini ya, jadi Ibu Sri merasa butuh sekali kita adakan pertemuan hari ini ya. Kira-kira menurut Bu Sri apa sih yang akan kita bahas hari ini sehingga eh, ini pertemuan ini sangat penting bagi Bu Sri? Baik, pertemuan ini memang sudah jadi apa ya? Sudah beberapa hari ini, minggu-minggu ini menjadi apa ya namanya? Menjadi hambatan yang ada di kepala Ya. saya. Karena saya mempunyai permasalahan ya di sekolah itu ya Pak Pri, di sekolah saya itu kurangnya kesadaran orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya, dan kurangnya juga kesadaran orang tua murid tentang pentingnya sebenarnya pendidikan di PAUD itu sebelum anak memasuki SD. Seperti itu Pak. Oh, jadi di sini Ibu Sri ingin membicarakan ya terkait tentang masalah yang Ibu Sri hadapi bahwa kurangnya ya kesadaran orang tua murid untuk menyekolahkan Anaknya anaknya di PAUD tersebut. PAUD. Kira-kira setelah pembicaraan ini apa yang Ibu Sri harapkan dari Ibu Sri dapatkan dari pembicaraan hari ini? Baik, dari pembicaraan hari ini saya ingin, setelah pembicaraan ini saya menemukan, solusi, orang tua murid mau, membawa anaknya ke sekolah PAUD tersebut dan orang tua murid juga mengetahui bahwa, pentingnya, sangat penting itu anak usia dini sekolah di PAUD dulu, tidak langsung semerta-merta tidak melalui PAUD langsung masuk ke SD saja, seperti itu. Oh iya, jadi di Lalolaya, Bu. Iya, di Di lalu Lalolaya itu kebanyakan masih jarang ya yang iya, kuliah jarang yang masuk ke PAUD heeh ya, heeh, langsung mau masuk ke di SD, SD. Kira-kira menurut Ibu itu apa yang menyebabkan orang tua murid ini tidak menyekolahkan anaknya di PAUD, melainkan langsung masuk ke SD? Mungkin karena orang tua murid tidak tahu ya, tentang ilmu-ilmu di PAUD itu bagaimana, tentang, masa perkembangan otak anak bagaimana, yang tiba-tiba langsung dipaksakan untuk menuju pembelajaran di SD. Mungkin karena satu juga itu kurangnya kesadaran orang tua murid tentang pendidikan anak usia dini. Iya. Seperti itu, Pak. Kalau dari segi ekonomi orang tua bagaimana? Kalau dari segi ekonomi alhamdulillah mungkin,
semua baik, semua tidak ada yang di bawah rata-rata ya Pak. Karena di PAUD juga kami tidak memungut sepersen biaya pun Pak. Oh iya, jadi memang di PAUD memang tidak ada pungutan Iya, tidak ya. ada pungutan biaya Ya, seperti tidak ada itu. pungutan biaya. Jadi kalau masalah kendala ekonomi mungkin tidak Aman Pak, terlalu iya. ya aman. Hanya saja mungkin pemahaman ya, Iya, pemahaman kesadaran orang tua mengenai kesadaran orang tua tentang pentingnya ya, pentingnya pendidikan pendidikan PAUD sebelum menuju ke jenjang jenjang yang SD. SD ya. Kira-kira di sini posisi ibu sebagai guru ya, Iya, sebagai sebagai guru. guru di salah satu TK di Lalolae, posisi ibu kalau di rentan 1 sampai 10, ibu di posisi nomor berapa untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kalau di posisi saya ya Pak ya, nggak terlalu tinggi juga dan nggak terlalu rendah juga. Mungkin saya sekarang berada di posisi angka 8 untuk 8 menyelesaikan ya. permasalahan ini ya. Iya, berarti memang sebenarnya ibu juga cukup punya peran penting sebenarnya ya dalam menyelesaikan permasalahan ini karena berada di posisi 8. Kira-kira hal-hal apa yang bisa kita lakukan atau ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin hal-hal yang bisa saya lakukan untuk memasukkan permasalahan ini, saya mungkin perlu mengadakan sosialisasi ya Pak, dengan orang tua murid yang berada di sekitar lingkungan Lalolai tersebut. Sosialisasinya mungkin berupa betapa pentingnya pendidikan Ya. anak usia dini itu. Seperti itu mungkin Pak solusinya. Apakah sosialisasi ini pernah dilakukan atau belum pernah sama sekali? Eh, Sosialisasi ini mungkin belum pernah dilakukan Pak. Alhamdulillah mungkin nanti setelah ini baru akan dilakukan sosialisasi tersebut. Berarti ceritanya ini hal yang baru ya? Iya, hal yang baru. Dilakukan. Kira-kira bagaimana mekanisme sosialisasi yang akan dilakukan? Pertama mungkin Pak, saya mungkin akan melalui izin dulu sama kepala sekolah. Setelah izin dari kepala sekolah, terus kami akan mengadakan rapat dengan guru-guru yang lain untuk membuat sosialisasi ini dan terus kami akan bekerja sama dengan pihak kelurahan terkait dengan masalah sosialisasi Ya. ini. Seperti itu Pak. Ya, jadi ada komunikasi dulu ya Iya, dengan kepala sekolah, terus ke pihak kelurahan. kelurahan. Terus kira-kira kapan akan dilakukan sosialisasinya ini? Mungkin lebih cepat lebih baik Pak, apalagi sekarang kan penerimaan murid baru Iya, Pak. betul. Mungkin sekitar 3 hari ke depan lah Pak, kami akan melakukan sosialisasi tersebut. Mungkin sebelumnya kami akan merencanakan dulu, setelah rencana sudah matang, kami langsung akan melakukan sosialisasi tersebut. Iya. Oke, untuk melakukan sosialisasi ini, kira-kira pihak-pihak mana saja yang akan Ibu ajak kerjasama? Baik pihak-pihak yang akan saya kerjasama yaitu 1 kepala sekolah, 2 rekan guru, 3 lurah di kecamatan Lalolai tersebut. Itu yang mungkin yang akan saya ajak kerjasama dan masyarakat di setempat lingkungan Lalolai tersebut. Oke, kalau peran yang akan mereka lakukan dari masing-masing pihak yang akan Ibu ajak kerjasama, bagaimana menurut Ibu perannya? Pertama dari kepala sekolah, mungkin kepala sekolah memberikan izin tentang kegiatan yang akan kami lakukan dan mungkin juga sedikit kami ketika mengundang orang tua murid juga kami kan pasti memberikan sedikit kue lah atau apalah. Terus yang kedua dari bendahara tadi itu, bendahara sekolah terkait mungkin ada biaya sedikit yang dikeluarkan untuk melakukan sosialisasi tersebut. Dan yang ketiga mungkin dari rekan guru untuk bagaimana kita bekerja sama dalam membuat sosialisasi ini. Dan ketika yang selanjutnya adalah mungkin dari kelurahan, mungkin kelurahan dapat ikut juga berpartisipasi, terutama Pak Lurah dalam mengikuti sosialisasi tersebut. Bahkan mungkin bisa Pak Lurah mungkin membuka sosialisasi tersebut. Dan Pak Lurah juga mungkin bisa memberikan gambaran tentang mengenai bagaimana sih pentingnya pendidikan anak usia dini tersebut. Nah, mungkin selanjutnya dengan masyarakat setempat, apalagi mungkin masyarakat yang mempunyai anak balita ya, maksudnya anak usia dini lah. Seperti itu Pak. Oke, iya jadi itu ya. Jadi rencana aksi yang akan Ibu lakukan itu melakukan sosialisasi ya dengan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kira-kira setelah melakukan sosialisasi itu, adakah tindak lanjut yang akan Ibu lakukan lagi? Kan tadi sosialisasinya secara langsung ya. Kira-kira setelah melakukan sosialisasi secara langsung, tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan lagi? Ada yang ingin saya lakukan adalah mungkin saya akan membuat video-video pembelajaran yang ada di PAUD tersebut dan mungkin saya akan posting di media sosial
di media sosial sekolah kami, dan kebetulan kami mempunyai Facebook TK ya. Mungkin situ kegiatan-kegiatan TK mungkin saya akan posting di media sosial kami, sehingga mungkin dengan begitu masyarakat bisa melihat, oh pendidikan di PAUD ini seperti ini, pembelajaran di PAUD seperti ini. Nanti tergeraklah hati mereka untuk menyekolahkan anaknya di PAUD. Seperti itu nanti yang rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, Pak Pri. Ya, kira-kira ini komitmen untuk melakukan rencana aksi dan rencana tindak lanjutnya ini bagaimana? Apakah ada jadwal tersendiri atau bagaimana dari Ibu? Kalau untuk jadwal mungkin saya enggak jadwalkan, cuman ketika ada saya setelah melakukan pembelajaran lalu saya video, maka saya akan langsung posting video tersebut di sosial media saya. Ya, berarti Mohon komitmen. maaf bukan di sosial media saya tetapi di sosial media Oh sekolah. iya, jadi ada komitmennya itu setiap habis pembelajaran video dan disosialisasikan melalui media sosial sekolah ya. Iya, itu tadi ya. Jadi itu tadi ya, jadi kita sudah dapat bagaimana Betul. kira-kira hal-hal yang akan kita lakukan supaya menarik minat-minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di PAUD ya, supaya mereka jadi lebih tahu bahwa oh ternyata di PAUD ini yang dilakukan ini sebagai bekal mereka, anak-anak mereka melanjutkan ke SD. Ya, terima kasih Bu Sri Wahyuni. Kira-kira setelah mendapatkan gambaran tentang hal-hal yang akan dilakukan tadi terkait permasalahan yang dialami oleh Ibu Sri Wahyuni, bagaimana ya perasaan Ibu Sri Wahyuni? Alhamdulillah ya Pak Apri, terima kasih sekali. Saya sekarang merasakan lega sekali. Dan apa yang menjadi kendala di pikiran saya selama ini akhirnya bisa menemukan solusi dari berbincang-bincangan kita hari ini Pak Apri. Terima kasih banyak Pak Apri, luar biasa. Sekarang saya jadi tahu apa yang ingin saya akan lakukan ke depannya Pak Apri. Terima kasih Pak Apri, luar biasa. Ya, terima kasih Bu Sri Wahyuni. Semoga apa yang sudah diplanningkan tadi bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Dan kita akan jadwalkan kembali bagaimana kita bisa pertemuan lagi ya, membahas terkait permasalahan Ibu, permasalahan saya juga. Kita mencari solusinya berdasarkan kemampuan kita masing-masing ya. Dan saya harap juga ke depan kita bisa berbincang-bincang tentang bagaimana perkembangan dari solusi yang telah dilaksanakan nantinya ya. Iya Oke. Pak Pri, betul sekali Pak. Terima kasih Pak Pri. Ya, terima kasih Bu Sri Wahyuni. Jadi kita tutup ya perbincangan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum Pak Apri. Waalaikumsalam Ibu Nafila. Gimana kabar tak Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu Nafila sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Baik Pak, ini tempatnya sudah sangat istimewa. Iya. Kita ngajak ketemuan di sini toh. Iya, betul Bu. Iya. Mungkin ada yang ingin kita cerita Pak? Iya Bu. Tiba-tiba. Tadi saya ajak ke sini sekalian jalan-jalan, refreshing juga ya, karena ini tadi saya kebingungan sekali di sekolah Bu. Oh kenapa? Iya, kan kita kan sudah kurikulum merdeka atau Bu di Iya. sekolah. Jadi ada program P5. Oh. Ibu juga pas tahu toh. Iya, Iya. iya. Ya, saya itu sebagai koordinator P5 itu Bu. Sebenarnya kan kita sudah mengatur toh tim-tim untuk Iya. setiap tema. Tapi saya masih kesulitan ini Bu untuk mengajak rekan-rekan guru yang sudah tergabung dalam timnya untuk ikut bekerja langsung dalam proyek P5 ini. Jadi semua kesannya kayak masih saya sendiri yang mengerjakan begitu. Oh, Iya. jadi kayak kurang kolaborasinya Iya, ya Pak? masih kurang sekali kolaborasinya. Jadi Pak, tujuannya kita setelah proses coaching ini apa yang ingin kita dapatkan Pak? Iya, mungkin setelah proses coaching ini saya bisa tahu kira-kira hal-hal apa yang dapat saya lakukan untuk bisa menjalin kolaborasi dengan baik dengan semua guru-guru, bagaimana saya bisa mengajak mereka lagi untuk Iya. bisa lebih aktif dalam program P5 ini. Gitu ya Pak ya. Iya. Oh, kalau begitu Pak, kira-kira di sekolahnya kita itu dalam satu tim ada berapa orang? Dalam satu tim itu ada 4 orang, Bu. Oh, 4 orang. Iya. Jadi berarti satu tema 4 orang. Satu tema 4 orang. Iya. PJ-nya 4 orang. Nah, itu memang setiap masuk barengan 4 orang atau sudah dijadwal satu-satu?
Ya, kemarin itu sebenarnya kan kita sudah ada jadwal juga Mm-mm. satu-satu, tapi ada juga kayak eh, tiap ada bagian juga itu empat-empatnya bekerja sama Masuk. pas sudah prakteknya kan. Iya, ya. Prakteknya kan nggak mungkin kita satu orang saja ya. Iya. Jadi semua memegang ya, memegang karena kita kan bagi kelompok per anak ya. Iya. Jadi masing-masing kelompok itu ada yang membantu di situ gurunya. Kayak Hmm. begitu. Oh, berarti kalau pas sosialisasi masih materi Iya, itu masing-masing jadwalnya. masing-masing. Nanti pas project berarti Baru langsung kolaborasi semua kolaborasi masuk. Oh, semua. Nah, kalau tentang modulnya, Pak, membuat modulnya itu Bapak sendiri atau sudah berkolaborasi dengan teman-teman? Nah, itu juga Bu. Seharusnya kan kemarin kita kolaborasi Iya. kan. Tapi saya beberapa kali kayak mengajak begitu Mm-mm. di WA grup Iya. toh bilang Bapak Ibu kita buat modul besok ya Iya. semua. Tapi mereka nggak datang juga begitu. Oh. Jadi daripada saya menunggu, akhirnya kemarin saya buat sendiri begitu Hmm. modulnya. Oh, berarti selama ini Bapak yang buat sendiri. Iya. Nah, kira-kira Pak, apa yang membuat teman-teman Bapak itu ketika diajak kok tidak mau kerjasama begitu? Kira-kira apa, Kalau Pak? menurut saya mungkin Bu, eh, beberapa dari mereka itu masih belum paham ya. Mungkin Mm-mm. belum paham dalam membuat modul. Oh, iya. Iya, terus apa-apa yang mau dilakukan Iya, begitu. iya. Jadi sehingga mereka kayak udahlah Pak Prian saja yang buat, kayak Oh. Pak Prian yang paham kayak begitu ya. Iya, Mungkin oh. itu salah satu alasan mereka tidak berkolaborasi dalam Iya, pembuatan modulnya. iya. Iya, Oh, jadi kemungkinan kemungkinan ya. mereka itu belum begitu Iya, paham tentang begitu. bagaimana cara membuat modul project kan, Iya. modul P5 ini. Akhirnya diserahkan sama Pak Apri ya. Iya, betul. Nah, kira-kira Pak, kan mereka mungkin ini belum paham. Nah, kira-kira bagaimana caranya Pak supaya mereka juga bisa memiliki pemahaman yang sama dengan Bapak supaya Bapak juga kan tidak sendiri betul. kan? Iya. Kira-kira bagaimana Pak? Kalau menurut saya, kan sebenarnya kita di dalam sekolah itu sudah ada yang namanya komunitas belajar. Iya. Hanya kan memang saya bukan sebagai ketua, Mm-mm. tapi mungkin saya bisa eh, berkomunikasi ya dengan Iya. ketua dari komunitas belajar untuk komunitas belajar di sekolah saya untuk bagaimana supaya saya bisa memanfaatkan wadah ini Mm-mm. untuk memberikan pengetahuan ya, Iya, iya. pengetahuan pemahaman tentang cara pembuatan modul ajar Mm-mm. P5 ini ya. Sekaligus juga mungkin memberikan praktik-praktik baik yang sudah saya lakukan atau yang saya dapatkan dari luar-luar Iya, supaya betul. mereka tahu ya cara pembuatan modul ajar ini. Hmm. Sebenarnya karena memang kemarin itu belum pernah ada model kayak begini memberikan pemahaman kepada mereka Oh. tentang pembuatan modul ajar. Saya pun juga kemarin kan cuma mendapatkannya dari PMM, dari luar kayak Iya, iya. begitu. Oh, jadi yang saya tangkap ya Pak, mungkin yang pertama akan kita lakukan tuh mengaktifkan komunitas belajar kan Iya, untuk betul. menggunakan itu supaya menyebarkan pemahaman tentang P5. Iya, betul. Oh, bagus juga itu Pak, supaya kan aktif juga kan komunitas Iya. belajarnya. Nah, selain mengaktifkan komunitas belajar, kira-kira ada lagi hal-hal yang bisa Bapak lakukan supaya semuanya teman-teman bisa memiliki pemahaman yang sama, akhirnya juga Bapak juga tidak sendiri. Iya, mungkin yang kedua saya bisa meminta bantu juga ya dengan kepala sekolah ya sebagai penanggung jawab di sekolah Iya, mungkin iya, ya. iya. Bagaimana supaya memberikan dorongan Mm-mm. kepada semua guru untuk selalu mencari tahu lagi, belajar lagi tentang P5 ini. Mungkin kita juga bisa melihat dari sekolah-sekolah yang sudah Iya. melakukan seperti sekolah Ibu Nafila kan yang sudah sekolah penggerak, mungkin bisa menjadi rujukan bagi sekolah kami begitu Iya, dalam penerapan P5 ini. Iya, oh ya. Bagus juga Pak. Berarti kalau misalnya sudah banyak nih hal-hal yang Bapak ingin lakukan. Nah sekarang Pak, kira-kira guru-guru di sekolahnya Bapak itu keinginan belajarnya atau keingintahuannya itu memang kalau misalnya di rating dari 1 sampai 10 kira-kira berapa Pak? Kalau saya lihat sebenarnya mereka di posisi 8 saat ini Oh ya. berarti bagus ya Pak ya. Mereka sebenarnya mau belajar, Mm-mm. sebenarnya hal-hal baru itu mereka menerima ya, Mm-mm. menerima hal-hal baru. Hanya memang mereka itu cuma butuh sedikit dorongan Iya. saja lagi dari
berbagai pihak supaya eh, ingin belajarnya itu tumbuh kembali. Iya, berarti bagus. Iya. Berarti sebenarnya mereka ingin hanya belum menemukan tempat Iya. dan orang yang ingin mengajari mungkin Betul, begitu iya, ya. Berarti menurut saya bagus. begitu. Berarti bagus tadi rencananya. Dengan mengaktifkan komunitas belajar itu kan artinya teman-teman juga tidak merasa kayak digurui kan, Iya. karena komunitas belajar itu seperti orang belajar Belajar bersama. bersama, Ah, iya, bagus itu, betul. Pak. Nah, kira-kira Pak, tadi rencananya kita sudah bagus. Kira-kira kapan kita akan memulai ini, Pak? Eh, kemungkinan itu saya harus komunikasi dulu ya dengan ketua komunitas belajarnya dan juga kepala sekolah. Minggu depan mungkin saya sudah bisa lakukan action untuk komunikasi dulu supaya kita bisa mengatur jadwal. Iya. Mungkin kita bisa atur agenda seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk dalam kegiatan komunitas belajar untuk membahas tentang Iya. terkait P5 ini. Iya, mumpung kan Iya. sekarang masih ajaran baru. Iya, betul. Sebelum kita betul-betul mengaplikasikan P5-nya ya di dalam kelas. Betul sekali. Sudah bagus Pak rencananya. Nah, sekarang dalam mewujudkan rencananya kita itu, mungkin kita butuh dukungan-dukungan dari siapa Pak yang akan mensupport kita? Iya, kalau dukungan tentu saja yang pertama kepala sekolah ya, Iya. sebagai penanggung jawab di sekolah, dan juga saya mungkin bisa meminta dukungan untuk pembuatan IHT mungkin ya, Oh bagus iya. ya. Kita membuat IHT di sekolah, panggil narasumber dari luar terkait P5 ini. Iya. Terus saya juga minta dukungan dari komunitas belajar, tentunya penggerak komunitas, seperti ketua komunitas belajar, utamanya sebagai untuk menggunakan wadah ini ya, wadah ini dalam belajar bersama tentang terkait P5 ini. Betul. Oh, berarti sudah mantap Pak. Iya. Nah, jadi kira-kira Pak, setelah nanti kita sudah lakukan ini semua, kira-kira tolak ukur keberhasilannya apa Pak? Tolak Kita ukur melihatnya. keberhasilan menurut saya pasti kita menghasilkan modul P5 Betul. yang dikerjakan bersama-sama, bukan lagi saya yang mengerjakan, Iya. tapi semua orang yang tergabung dalam tim tema itu mengerjakan modul P5 bersama-sama, sehingga itu hasil bersama, dan juga kita melaksanakan P5 sesuai dengan tugas masing-masing. Iya. Berarti sudah bagus ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Amin. Bagaimana Pak kira-kira tentang pembicaraan kita kali ini? Apakah ada perasaan yang seperti apa yang Bapak dapatkan? Jujur setelah pembicaraan kita ini, saya jadi lebih terbuka lagi tentang tentang solusi-solusi yang dapat saya lakukan terhadap permasalahan saya ini. Karena jujur tadi tubuh saya kayak pusing sekali, kira-kira apa ya yang saya harus lakukan. Tapi setelah kita berbicara, kok langsung terbuka semua. Jadi muncul semua itu ide-idenya. Iya, alhamdulillah. Apalagi mungkin kena suasana juga yang buat relax ya. Jadi kita lebih terbuka begitu. Betul, alhamdulillah Pak. Kalau misalnya pembicaraan kali ini tuh mencerahkan bagi kita kan. Pak Apri ada permasalahannya sendiri, tapi ternyata Pak Apri juga bisa menemukan solusinya sendiri, Masya Allah. Itu keren loh Pak. Jadi mudah-mudahan nanti berikutnya kita bisa cerita-cerita santai seperti ini Pak, tapi dengan kabar-kabar yang lebih menggembirakan. Jadi ada progres yang baik mungkin dari sekolahnya Bapak. Jadi saya bisa mendengarkan lagi cerita-ceritanya yang baik. Mungkin seperti itu Pak untuk pembicaraan hari ini. Iya, terima kasih Bu Nafila. Iya, makasih juga Pak. Mungkin itu saja ya. Kita akhiri mungkin pembicaraan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Apri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Itulah tadi praktek coaching yang telah kami lakukan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Thanks for watching.